sambil kuliah, full time full day, pendidikan matematika. Ya Allah, lu ngitung mulu dong. Annyeonghaseyo Cingudel, selamat datang di Nurhay Channel. Yeay. Di konten ini sedikit berbeda dengan video-video sebelumnya. Emang Nurhay Channel ini kontennya yang penting ada kan. Nah, di sini Nur gak sendiri, tapi Nur bersama orang yang tangguh. Tangguhnya itu artinya itu dia kuat dalam menjalani kehidupan ini. Kenapa? Karena dia itu bisa menghandle semua pekerjaan dan kuliahnya dengan sangat baik. Penasaran siapa? Tara! My friend. Ayo perkenalkan diri dulu, Mbak. Halo, nama gue Mila. Temen Nur dari kecil. Usianya sama, mau 21 tahun. Apa lagi? Sekarang kegiatan. Oh ya, sekarang kegiatannya masih kerja sambil kuliah. Karena ada wabah COVID-19 ini, jadi kan kerjanya dirumahkan. Dan juga kuliahnya masih kuliah online. Sekarang juga kuliahnya udah semester 4. Nah, kenapa Nur mau bikin video ini? Karena Nur penasaran dan ingin mengajak kalian kepada para penonton, nggak usah takut untuk kuliah sambil kerja. Gimana sih perasaan Mila nih kuliah sambil kerja ini gimana? Perasaannya seneng banget ya, seneng banget karena nggak banyak orang bisa buat kuliah sambil kerja sebenarnya gitu. Ada yang beberapa orang setelah udah kerja terus dia sambil kuliah terus dia lebih mementingkan kerjanya. Ada juga yang memilih malah kuliah aja dan meninggalkan tanggung jawab buat bekerja. Tapi di sini gue maksudnya bersyukur banget udah bisa sampai sejauh ini, bisa juga kuliah sambil kerja. Jadi perasaannya senang gitu aja. Nah, kuliahnya ini tuh Mila tuh ambil kelas karyawan atau reguler gitu? Kelas reguler. Reguler? Iya, reguler pagi. Pekerjaannya full time. Nah, jadi kan gue itu kerjanya di sales ya, bagian marketing itulah, penjualan. Jadi harus full time 8 jam kerjanya, nggak part time gitu. Full time dan full day reguler maksudnya. Kok bisa sih itu mereka menyatu? Padahal kan dalam satu hari ini cuma 24 jam. Gimana itu? Dan kuliah itu paling cepet itu 2 SKS kan, atau 4 SKS lah. Itu gimana Mil? Lu tuh diomelin gak tuh sama atasan gitu kan, telat-telat atau gimana gitu ya. Nah jadi sebelum kuliah itu gue udah mikirin ambil kuliahnya yang terjangkau dari tempat kerja maupun ke rumah. Nah terus ini juga dipikirin juga waktunya. Jadi nggak main asal, oh yaudah deh, yang penting gue kuliah, nggak gitu. Jadi harus benar-benar cari tempat kuliah yang emang kita tahu jam kuliahnya nih. Jadi sebelum masuk kuliah ini, gue juga nanya-nanya sama yang udah pernah kuliah di sini gitu, berpengalaman. Dan jadi gue itu kerjanya itu 8 jam. Jadi selama kuliah dari Senin sampai Kamis itu kerjanya masuk siang jam 2 sampai jam 10 malam. Kuliahnya dari jam 6, berangkat jam 6 ya dari rumah sampai jam 12 gitu. Jadi dari tempat kuliah langsung ke tempat kerjaan, nggak pulang dulu. Jadi langsung jam 12 itu nyampe ke tempat kerja paling setengah 1, langsung prepare lagi buat kerja sampai malam, sampai jam 10 malam. Gila, kuat banget kan, tuh tangguh banget kan, strong woman banget sih dia. Strong woman Mila Sun gitu kan, bukan Dobong Sun, Mila Sun. Nah Mil, itu perasaan lu tuh nggak capek apa gimana, nggak batin gitu kan? Ya. Terus tugas-tugas, ya Allah, yang namanya kuliah semester 3 itu 4, 5 itu udah mulai banyak tugas loh. Gimana tuh? Kalau dibilang capek, pasti capek gitu kan. Kadang mikir juga, aduh harus ada yang salah satu mau dikalahin nih gitu kan. Tapi kembali lagi sama niatnya sih, sama komitmennya. Dan kalau dan itu resiko, capek itu resiko. Jadi kalau kalian yang mau kerja sambil kuliah, kalian harus mau nerima resiko gitu. Resikonya ya mau capek gitu, mau, karena kan ini kita proses ya, maksudnya proses ya buat jadi yang lebih baik lagi lah. Jadi yang lebih dia ada kesono, mukanya kan terkepotong ngerinya. Ya, jadi harus capek pasti. Jadi kalau buat menghandle antara tugas dan
tugas kuliah dan kerjaan itu, misalkan kalian banyak tugas kuliah nih, terus banyak juga pekerjaan, misalkan membuat laporan, misalkan gue kan jualan ya, jadi buat laporan penjualan dari kerjaan, dan itu pilih aja salah satu yang lebih mana yang lebih prioritasin dulu. Jadi kalau misalkan tugas kuliah yang udah deadline, kerjain tugas kuliah dulu. Kalau misalkan laporannya yang udah deadline, ya udah laporan kerja dulu. Jadi harus salah satu dulu deh yang dikerjain, mana yang terpenting gitu. Tapi kalau misalkan dua-duanya penting ya, dua-duanya misalkan harus selesaiin dalam waktu yang bersamaan. Ya mau gak mau kalian harus begadang gitu, kayak pulang kerja nih banyak tugas kuliah, tugas kerjaan juga harus diselesain. Mau gak mau ya habis pulang kerja ya terus lagi ngerjain tugas, kerjain laporan penjualan, kerja gitu. Bahkan sampai subuh pernah sampai subuh. Terus tidur cuma dapat tidur cuma 2 jam doang gitu. Ya udah, nanti kalau udah tidur sih udah enakan, ya udah balik lagi beraktivitas lagi kayak biasa. Pokoknya jadi mau capek gitu, udah itu udah resiko kalau capek. Pokoknya berarti time management lu itu berdasarkan skala prioritasnya ya. Benar. Pokoknya harus pinter-pinter menentukan skala prioritas dalam kegiatan-kegiatannya sih, seberapa pentingnya atau seberapa enggak pentingnya gitu. Nah, tips juga nih kalau misalkan buat kalian yang maksudnya mau nanti sekali aja mau kuliah sambil kerja juga, kalau bisa itu di list tiap tugas yang diberikan dosen itu di list. Jadinya kalian tahu ini deadline-nya tanggal berapa nih, ini harus diselesaikan segera atau kita masih bisa dipending dulu gitu. Jadi segala apapun itu tugas dari dosen di list, dan tugas pekerjaan juga kalau bisa kita list. Jadi kita misalkan besok nih kita mau kuliah sambil kuliah juga, jam kerja juga. Jadi kalian tahu aktivitas kalian tuh mau ngapain aja, terus kalian juga ngeliat listan tugas kalian, oh ya nih pulang kerja harus ngerjain ini gitu. Jadi teratur gitu manajemen time-nya. Buat list full day, full time. Lu ada liburnya nggak sih, Mil? Ada, seminggu 1 kali libur. Itu libur kerja. Kalau libur kerja juga dipakai buat kuliah. Jadi waktu santainya itu nggak ada sih sebenarnya. Nah ini, dia tuh sebenarnya teman gue dari SMP kan, dan semenjak selesai SMA dan masuk kuliah dan kerja itu bener-bener kita susah banget buat ketemu, buat main, karena emang super duper sibuk nih sih ini. Nah gue masih belum ngerti alasan dia tuh kenapa kuliah sambil kerja. Alasannya karena emang dari lulus SMA kan emang udah niatan buat kuliah. Tapi kembali lagi sama keadaan aja ya, keadaan yang mengharuskan ya udah harus kerja dulu gitu kan, baru kuliah gitu. Jadi setelah lulus sekolah, gue kerja dulu setahun di tempat yang sama nih. Jadi di tempat ini udah 3 tahun kerja sebagai sales marketing penjualan, 3 tahun. Nah jadi setelah lulus sekolah kerja dulu setahun, nah ngumpulin duit dulu itu selama setahun untuk masuk ke kuliah gitu. Jadi alasannya karena ya mau belajar aja jadi yang lebih baik gitu, dan pendidikan itu kan nggak ada ruginya kalau kita terus ya kan, terus ngejar buat masa depan juga, entah itu kita nanti punya anak atau enggak kita kerja, mungkin juga bisa dipakai ilmunya gitu kan. Jadinya alasannya ya gitu, mau jadi yang lebih baik dan membanggakan keluarga juga. Jadi Mila tuh tipe-tipe yang gak mau nyusahin orang tua. Oh ya Mil, pernah gak sih lu tuh ada di satu titik yang bener-bener bikin lu down, lu malas banget kuliah, lu malas banget kerja, lu pengen udahlah selesain aja dua-duanya gitu. Pernah sih, ya namanya juga manusia gitu kan. Pernah suatu ketika dongeng. Jadi udah banyak banget tugas itu ya, udah banyak banget tanggung jawab di kerjaan juga, begini-begini, namanya kerjaan kan nggak satu permasalahan aja ya gitu. Banyak banget, jadi ada permasalahan di tempat kerja juga, di tempat kuliah juga banyak tugas, belum lagi di lingkungan keluarga atau nggak temen gitu kan ya. Dan itu tuh benar-benar, dan gue tuh emang orangnya jarang cerita ya, jarang banget cerita. Pokoknya semenjak dia kuliah kerja tuh jarang banget cerita. Dia udah gak percaya sama gue. Bukan gitu. Takutnya tuh
gue tuh orang gini, takutnya perasa, takutnya kalau gue cerita orang itu juga lagi banyak masalah gitu, malah membebani dia kan, membebani orang yang menjadi pendengar gue. Jadi lebih baik gue tuh ya udahlah, segala selagi bisa diatasin, lebih baik ya udah diselesain sendiri gitu kan. Nah ada suatu ketika yang emang down banget, kecewa banget, kadang aduh udah deh capek banget gitu sama semuanya, mau berhenti aja gitu. Tapi kembali lagi sama yang tadi, mimpi-mimpi, harapan-harapan yang buat gue tuh ini ya, jadi ini tuh salah satu yang bikin dia tetap iya, bertahan tetap dan bertahan. ya tetap semangat sih apa tetap semangat. tadi Impian-impian. Jadi kalian tuh yang mau misalnya kayak capek sama hidup ini aja ya kan, kalau kecewa sama diri sendiri gitu ya, kalian itu masih panjang lah perjalanannya ya, walaupun kita nggak tahu umur kita sampai kapan, tapi kesalahan itu wajar sih, capek itu wajar dalam hidup, jadi nggak ada alasan buat kalian berhenti, tetap kejar impiannya. Kalau capek udah berhenti dulu, istirahat dulu sejenak. Istirahat. Nah di istirahatnya itu kalian tuh kayak merenungkan lagi yang kemarin-kemarin kalian kerjakan itu tuh gimana gitu kan. Masa kalian buang gitu aja. Kalian pokoknya harus nargetin satu impian sih. Impian terbesar lu tuh apa sih, Mil? Impian terbesar gue sih gak muluk-muluk sih ya sebenarnya, jadi orang yang sederhana dan bisa membahagiakan orang tua aja. Sederhananya itu kayak gimana? Sederhananya itu ya setelah nanti sudah lulus kuliah, dapat pekerjaan tetap, terus bisa nabung, punya uang, bisa bisa beli rumah sendiri misalkan gitu ya, menjadi orang yang nggak menyusahkan orang lain lah gitu. Jadi impian lo tuh impian normal sih. Iya, normali aja gitu. Realita aja. Nggak terlalu tinggi gitu. Kalau gue mimpi tinggi banget, gue pengen banget punya franchise gitu. Franchise pisang goreng. Tapi nggak apa sih, impi itu kan nggak dibatasi ya. Pengen banget sih kayak gitu. Dari tadi kita ngomongin masalah kerjaan dia dan masalah kuliahnya dia, tapi kita nggak tahu nih jurusan itu apa sih. Biasanya jurusan itu bikin puyeng. Nah, itu jurusannya apa? Sesuai nggak sama apa yang diinginin gitu? Nah, jurusan gue itu pendidikan matematika. Ya. Udah kerja sambil kuliah, full day pendidikan matematika. Ya Allah, lu ngitung mulu dong tuh ya. Jadi ini pendidikan matematika itu emang nggak ikut-ikutan ya, masuk ke pendidikan nggak ikut-ikutan. Emang dari SD itu nggak jago sih, gue nggak jago matematika dari SD. Nah pas SMP, jago. Ketemu sama gurunya ya emang gitulah, guru matematika ya tahu sendiri, kadang galak atau cerewet gitu kan. Tapi enak ngajarinnya gitu kan, nyambung. Itu salah satu pendorong gue bisa matematika. Iya, dulu gue SMP tuh blow on banget sama matematika karena gue dipermaluin di depan guru gue sendiri, di depan anak-anak sama guru gue sendiri. Itu kayak ngebuat gue gue harus bisa nih matematika. Gitu. Enak aja tuh guru malu-maluin gue depan orang. Itu sebagai pendorong ya. Iya, sebagai pendorong. Jadi kalau orang yang berpikiran positif aja ya kita bisa maju gitu ya kan, kayak lu nih pernah gitu kan buat down, tapi lu mikir positif, jadi kan bisa bangkit. Nah gue itu ketemu guru lagi pas SMK-nya, sama juga ketemu gurunya yang enak banget matematikanya, dan dari situ gue dapet nilainya yang lumayan bagus-bagus terus dalam pelajaran matematika. Jadi gue melihat diri gue, kayaknya skill gue tuh di matematika deh gitu kan, di pelajaran. Dan kebetulan gue ngambil kampusnya juga yang emang pendidikannya ada yang jurusan matematika gitu. Sebenarnya kan jurusan sekolah gue apa ya, manajemen, tapi nggak ada di kuliah yang gue ambil. Yang gue pengen itu nggak ada. Jadi gue masuknya di pendidikan matematika karena emang itu skill gue juga udah dominannya ke matematika gitu. Jadi gue milih matematika. Jadi sebenarnya nggak terlalu, kalau dijalanin sih nggak kayak orang bayangin ya. Kalau emang orang yang udah suka matematika pasti suka aja.
Tapi matematika itu kan susah Mil, maksudnya tuh kan banyak rumus. Lu harus nyelesain satu soal dengan rumus yang berlembar-lembar. Itu kan ribet gitu kan. Dan lu kerja sambil kuliah bikin pusing aja. Lu kenapa harus milih matematika dengan alasan lu kayak gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa sih, itu suka-suka dia kan. Emang dia suka. Dan akhirnya dia masih bertahan di 4 semester ini. Kita lihat di semester 5. Tadi kita wawancarain lagi di semester 5 dia kayak gimana gitu kan. Semoga aja masih lancar-lancar aja ya. Kalau menurut gue sih masih lancar-lancar aja, amin. Mil, gue mau lu ngasih saran kepada mereka semua yang nonton video ini, gimana untuk tetap bertahan dan gimana nggak malu untuk kerja sambil kuliah gitu. Jadi sarannya untuk kalian yang mau masuk kuliah sambil kerja, intinya kalian benar-benar matengin dulu, pertimbangin dulu, pikir-pikir dulu, kalian nih kerjanya itu gimana, apa sudah maksimalkah waktunya, terus cari kuliahnya yang bisa terjangkau juga sama kalian. Jangan ikut-ikutan, jangan asal-asalan juga. Jadi kalian emang harus perhitungin banget, matang-matang, jadi nggak main-main. Nah terus biasanya waktu itu gue kan mau masuk kuliah ini sambil kerja ini takut ya Nur, banyak banget yang ditakutin, pokoknya apaan aja itu dipikirin, ditakutin. Nah saran gue itu segala apapun yang kalian takutin itu, kalau udah kalian jalani itu bakal terbiasa. Jadi jalanin dulu aja deh. Gue tuh kayak nekat awalnya segala apapun yang gue takutin, tapi pas udah gue jalanin ternyata nggak kayak yang lu takutin, nggak sesarem lu yang takutin. Jadi pasti bisa. Jadi emang kalau udah komitmen, udah niat, itu pasti bisa. Jadi jangan pernah takut, jalanin aja dulu. Pasti ada solusinya kalau kalian udah nanti sampai di tengah jalan gitu kan. Dan yang terpenting jangan tinggalin tanggung jawab. Kalian harus nerima resikonya apapun itu. Capek itu udah biasa dalam proses menjadi lebih baik. Dan kalau kalian kecewa atau enggak lagi down, jangan merasa sendiri, karena banyak di luar sana yang usahanya itu lebih maksimal. Jadi kalian tuh harus bisa mencontoh itu gitu. Kalau lagi ngedown gitu, intinya berdoa aja, terus lihat-lihat motivasi orang gitu, biar hati kalian tuh tergerak buat maju lagi. Gimana semuanya udah dapat penjelasan dari Mila, gimana kerja kerasnya dia kuliah sambil kerja full time dan reguler itu gimana caranya, dan kalian juga udah dikasih tips-tips serta motivasi serta alasan mengapa harus melaksanakan semuanya. Jadi pokoknya kalian jangan pernah takut untuk mencoba, dan jangan pernah pantang menyerah. Jangan udah berhenti di titik tuh aja, jangan. Karena perjalanan tuh masih panjang. Kalian harus menjadi lebih baik. Jangan cuman jadi udahlah gue jadi kayak gini aja, udah gue kerja aja nggak ada pendidikan sama sekali. Jangan, karena kan bisa kerja sambil kuliah, ada kelas karyawan, terus ada kerja part time, jadi bisa dilakukan banyak option lah ya. Banyak jalan untuk jadi yang lebih baik. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih Mila sudah sharing pengalamannya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa apa? Like, comment, and subscribe. Nur Hai Channel akan kembali.